Kita akan mulai dengan judul Love Starts at Home. Saya akan tanya begini kepada saudara untuk memudahkan semua konsep hidup itu. Saudara, ternyata apa saja yang berhasil maupun gagal, baik maupun buruk, rusak maupun tidak, ternyata semua itu dimulai di rumah. Semua itu dimulai di rumah, bukan di tempat lain, bukan juga di gereja, tapi di rumah. Saya akan ajak saudara melihat fakta ini. Anak-anak yang pintar sekolahnya, anak-anak yang cerdas, itu bukan karena papa mamanya bisa membayar les guru-guru yang mahal, bukan juga karena anaknya bisa disekolahkan sekolah favorit, tidak. Tapi semua itu dimulai di rumah. Saya ambil contoh, sejenius-jeniusnya anak itu ranking terus sekolahnya, dari 1 SD sampai 6 SD, naik ke SMP, S1 SMP sampai 3 SMP, jenius, ranking 1 terus gak pernah turun. Tiba-tiba naik SMA kelas 1, terjadi sesuatu dalam hidup papa mamanya. Hampir tiap malam papa mamanya bertengkar, maki-maki berdua, teriak, apalagi sampai saling memukul. Mau belajar dengan cara apapun juga, mau dilesi oleh guru sehebat apapun juga, mau disekolahkan di sekolah termahal sekalipun, anak yang tadinya jenius ranking terus dari kelas 1 SD sampai SMP kelas 3, kalau tiap malam lagi tidur dengar dua orang yang disebut papa mama itu ribut terus, bisa nggak ini ranking lagi? Kenapa nggak bisa ranking lagi? Jawab, kenapa? Stres, betul. Kenapa lagi? Ayo yang lain jawab. Tidak bisa konsentrasi. Kenapa lagi? Stres, nggak bisa konsentrasi, betul. Kenapa? Ayo jawab yang lain. Nggak nyaman, nggak tenang, tidurnya terganggu, hatinya tertekan. Maka itu saudara sampaikan kepada semua orang yang ada di sekitar kita, bahwa papa mama itu figur sentral dalam hidup manusia. Tahu kata figur sentral? Sosok atau pribadi yang menjadi pusat segala-galanya buat anak-anak. Saya banyak nangani, kami suami istri dipercaya Tuhan banyak ngurus anak-anak yang sungguh-sungguh bermasalah. Nah, dengarkan ini ya, supaya kita tahu nanti. Mungkin ini agak tajam, tapi ini fakta. Karena di situ nggak apa-apa, sama-sama kami. Agak tajam, tapi ini perlu kita ketahui. Maaf ya, seringkali kita orang tua tidak pernah memperhatikan ini. Di dalam pengalaman kami menangani anak-anak itu masalah keluarga, saudara, saya kaget ketika 1, 2, 3, 4, 5 sampai puluhan anak-anak mengungkapkan hal yang sama. Dengarkan ini. Buat anak-anak saudara, kalau suruh milih satu di antara dua, melihat papanya ada tapi nggak berfungsi, apalagi sampai papanya itu jahat, ya, maka anak-anak kalau suruh milih, ini yang saya kaget saudara. 1, kalau papamu seperti itu, kamu itu lebih senang lihat papamu hidup atau lebih baik lihat kuburan papamu? Nah, saudara jawab duluan di situ. Betul, jawaban anak-anak semuanya sama. Lebih baik lihat kuburannya papanya daripada lihat papanya ada tapi nggak berfungsi. Saya kaget, saudara, karena saya nggak pernah bayangkan. Saya ditinggal mati papa saya seumur 9 tahun. Waktu itu papa saya umur 31. Kami betul-betul kehilangan. Tapi setelah saya dewasa dan masuk dalam pelayanan dan menemukan itu, saya kaget. Saya ulangi lagi, buat anak-anak jauh lebih baik lihat kuburan papanya daripada lihat papanya ada tapi nggak berfungsi. Jadi kalau para gembala di tempat ini bertanya, mengapa banyak anak tak betah di rumah dan lari dari rumah? Karena papa mamanya tidak bisa menciptakan rasa aman di rumah. Saya selalu punya 3 pertanyaan klasik.
Ya, untuk mengetahui. Maka itu orang tua cari orang-orang tertentu yang disegani dan dihormati oleh anak-anak kita. Itu bagus sekali untuk melihat bagaimana keluarga kita. Yaitu begini, suruh orang lain yang kita kenal dan anak-anak kita juga kenal, dan yakinkan orang itu supaya meyakinkan anak-anak kita bahwa kalau kamu jawab jujur, om atau tante nggak akan kasih tahu papa mamamu. Yakinkan anak-anak itu bahwa yang bertanya ini nggak akan membocorkan. Artinya biar nanti itu jadi koreksi buat kita. Begini 3, nomor 1, tanyakan pada anak-anak, menurut kalian, kalian itu lebih senang, lebih bebas, lebih merdeka kalau papa di rumah atau tidak? Ngerti maksudnya saudara? Kalau sampai anak-anak berkata, oh kami merdeka kalau papa nggak pulang, berarti papanya apa itu? Bukan papa. Itu pertanyaan nomor 1. Jujur saudara. Nomor 2, tanyakan kepada anak-anak itu. Biasanya kalau kita sendiri tanya pasti anak-anak gak mau jawab. Tanyakan pada anak-anak itu, kapan terakhir kali kamu melihat papa mamamu itu guyon, bergurau, kalau perlu yitik-yitikan gitu di depan anak-anak? Serius kan? Karena kebahagiaan orang tua itu kebahagiaan anak-anak. Iya atau tidak? Anak-anak itu senang kalau bisa lihat papa mamanya bisa bergurau di rumah. Apalagi kalau sampai papa mamanya bisa kejar-kejaran di rumah. Oh, anak-anak jadi juri. Tapi jangan kejar-kejaran bawa parang, lain lagi itu ceritanya. Oke? Itu anak-anak senang. Pertanyaan ketiga, tanyakan, kapan terakhir kali kalian melihat papa mama makan bareng? Terus ambil makan bareng, mereka 2 cerita, omong-omong, dan kalian lihat dari jauh betapa mesranya, betapa akrabnya papa mamamu itu. Saudara, kalau kita mau rendah hati, mau jujur sebagai suami istri, sebagai papa mama, ajukan 3 pertanyaan itu lewat orang lain untuk anak-anak kita. Dan apa jawaban mereka, itulah kita. Ngerti maksud ini saudara? Itu penting sekali. Kita mengenal dalam istilah bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia sampai hari ini saya belum mendapat terjemahan yang betul. Dalam bahasa Inggris untuk rumah ada 2 kata, a house dan a home. Nah, home ini yang belum ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Saya lihat di kamus nggak tepat, memang sulit. Home itu bukan fisiknya, bukan bangunannya. Bisa bayangkan bukan? Kalau house itu bangunan. Kalau home itu bukan, suasananya. Nah, yang hebat saudara, home itu tidak ditentukan. Catat ini baik-baik. Home itu tidak ditentukan. Rumah itu berapa harganya? Ya atau tidak? Karena suasana itu nggak bisa dinilai dengan uang. Contoh gini aja dah. Ini paling radikal, paling jelek. Saudara pernah bertamu, bahkan nginep di rumah satu keluarga yang kaya. Jelas rumah itu, dari pagar depannya, ya enggak. Terus apa itu, tempat parkir mobilnya sudah kelihatan di rumah mahal sekali. Terus saudara naik ke teras untuk masuk ke rumah, lihat lantai terasnya, ini pasti marmer mahal. Lihat pintunya, belum masuk rumah itu, baru pintu depannya. Setelah di teras itu, ini pintu berapa harganya? Begitu pintu dibuka, saudara lihat, bangunannya luar biasa, lampu-lampu kristal, meja kursi yang mahal. Tapi suasananya kok nggak enak. Ada suasana yang rasa lain. Semua orang itu merasa kalau masuk rumah orang. Tapi suatu kali saudara berkunjung ke rumah orang, maaf ini radikal, orang miskin. Sederhanalah rumahnya. Lantainya cuma semen. Dindingnya bukan tembok yang mahal.
pintu jendela sudah lama. Tapi ketika saudara masuk,